Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Bagaimana kabar kalian kali ini? Lancar ya puasanya? Alhamdulillah. And I hope everyone is always healthy and keep up the spirit of learning even though you are fasting. Oke. Hari ini pertemuan kedua kita seperti yang sudah Miss Lulu jelaskan last week. Kali ini kita akan belajar materi tentang recount text. And before we going to the lesson, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman waj'alna minas shalihin. Amin. Oke, thank you. Nah, perlu kalian ketahui bersama tujuan dari pembelajaran ini, saya harap nantinya kalian semua mampu menganalisis recount text, menyunting maupun menyusun teks recount sederhana secara lisan maupun tulis tentang kegiatan, peristiwa, kejadian dengan penuh percaya diri dan penuh tanggung jawab. Oke, paham? Are you ready to the material? Let's go. Miss sudah tuliskan materinya di papan, materi tentang recount text. Jadi recount text itu dapat dijabarkan menjadi 3 bagian penting. Yang pertama, definisi dari recount text itu sendiri, kemudian yang kedua, general structure-nya, dan yang ketiga, language feature-nya. Oke, kita ke yang pertama dulu, definisi dari recount text. Jadi recount text itu the text based on your experience. Nah, jadi dia itu tulisan atau cerita yang ditulis berdasarkan cerita ataupun pengalaman pribadi dari si penulis tersebut. Nah, gitu, paham? Oke, yang kedua, general structure. Ini dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama orientation, kemudian yang kedua event, dan yang ketiga reorientation. Orientation, introduction, the participant, place and time. Nah, jadi memperkenalkan siapa saja sih yang terlibat dalam cerita itu, kemudian di mana tempatnya, terus waktunya itu kapan. Jadi biasanya itu ini jadi satu paragraf, kayak paragraf pembuka itu atau introduction. Yang kedua, event, describing series of event that happen in the past. Nah, event itu merupakan runtutan-runtutan ataupun kejadian yang terjadi pada sebuah cerita ini. Nah, biasanya diawali dengan kata first day, second day, after that, atau bisa juga finally. Biasanya itu untuk melanjutkan atau menghubungkan satu kejadian dengan kejadian yang lainnya. Jadi ini tuh lebih ke isi dari cerita itu ataupun isi dari paragraf itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu reorientation, starting personal comment of the story. Jadi ini berisi tentang komenan dari cerita yang ditulis oleh penulis itu sendiri. Contohnya seperti that was the beautiful holiday, atau yang lainnya lah. Intinya ini berisi tentang komenan dari si penulis itu sendiri. Bisa saja komenannya itu bisa baik, bisa juga buruk. Itu tergantung cerita yang diceritakan atau yang dialami. Kemudian yang ketiga dari recount text yaitu language feature. Language feature ini bahasa yang digunakan oleh penulis dalam membuat recount text. Yang pertama, introduction personal participant. Biasanya dalam recount text itu ya diawali dengan me, my family, my friend, atau gitu contohnya ya. Me and my friends
went to New York last week. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, using chronological event seperti first, second, third day, kayak tadi yang sudah saya jelaskan itu. Kemudian yang ketiga, linking verb, was, were, saw, heard, etc. Dan yang keempat, action verb seperti look, go, change, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir menggunakan simple past tense ya, karena di sini recount text atau kejadian yang sudah terjadi di masa lampau yang sudah kita alami sebelumnya. Jadi bahasa yang digunakan adalah menggunakan simple past tense. Nah, Miss punya contoh dari paragraf recount text itu. Sebenarnya saya mau nulis di papan tapi tintanya tidak ada. Jadi saya akan bacakan, kalian simak baik-baik, kemudian nanti tentukan mana orientationnya, mana event, dan mana reorientationnya. Oke, siap ya, saya bacakan. On Sunday, we went to the Blue Mountain. We stayed at Sophia's house. It has a big garden with a lot of colorful flowers and a tennis course. Itu paragraf pertama. Kemudian paragraf yang kedua. On a Monday, we saw the three sisters went to the scenic railway. It was scary. Then Mommy and I went shopping with Rika. We went to some antique shop and I tried on some old hats. Kemudian paragraf yang ketiga. In the afternoon, we went home. I felt tired but happy. Nah, di paragraf pertama di sini merupakan orientation, bagus. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan event, yang mana paragraf ini berisi tentang urutan-urutan ataupun kejadian yang dialami oleh si penulis tersebut selama berada di Blue Mountain. Kemudian paragraf ketiga berisi tentang penutup. Nah, penulis di sini menjelaskan kesimpulan dari perjalanan mereka dan di sini sudah dijelaskan ya, in the afternoon we went home. I felt tired but happy. Dia menjelaskan walaupun mereka lelah, tapi mereka happy, senang. Paham ya? Oke, kita lanjut aja ke soal yang berhubungan dengan paragraf yang tadi. Nah, di sini saya punya 4 soal. Saya bacakan ya, kalian bisa tulis ataupun nggak usah, nggak apa-apa, karena nanti saya akan kirimkan filenya ke kalian, file paragraf dan soal-soal ini. Oke, simak baik-baik. Pertanyaan yang pertama yaitu when did the writer went to the Blue Mountain? Nah, jadi di sini menanyakan kapan si penulis itu pergi ke Blue Mountain. Kemudian yang kedua, where did the writer stay? Di mana si penulis itu tinggal ketika berada di Blue Mountain. Kemudian yang ketiga, what did they do on the scenic railway? Apa aja sih yang mereka lakukan ketika di scenic railway? Kemudian yang keempat, what did they do on the afternoon? Jadi ketika sore mereka itu ngapain aja? Itu pokoknya di recount text itu biasanya pertanyaan yang muncul itu pasti kapan, di mana, apa, terus siapa, kemudian why. Nah, why ini biasanya menanyakan tentang feeling si penulis itu tersebut. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, bagus. Kalian kerjakan soal-soal ini di rumah dan minggu depan harus dikumpulkan di meja saya sebelum saya masuk. Oke.
thank you. Nanti yang punya flash disk tolong ke ruangan saya karena saya akan kopikan file yang tadi. Kemudian kalian boleh sebar ke teman-temannya. Sampai di sini mungkin ada yang dipertanyakan? Ada ya, sudah paham semua. Oke, thank you. Nah, sebelum keluar kita ucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much for your participation. You did a good job today. I'm very happy with your activity in this class. How about you? Did you enjoy my class? Enjoy ya. Oke, thank you. Jangan lupa persiapkan untuk minggu depan kita akan belajar materi tentang naratif text. Jadi kalian siapkan di rumah. Kalian boleh cari teks-teks naratif, kemudian bawa ke sini minggu depan ya. Kita analisis bareng-bareng. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.